Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Septiani, nomor induk mahasiswa 110119.9039. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa Serang dan sekarang saya memasuki semester 2. Dosen pengampu saya Dr. Dian Sudianti, SPD, MPD, MPD. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran ekonomi makro, dan di sini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, adanya asal mula teori Keynes. Yang kedua, pasar barang Keynes. Yang ketiga, perpotongan Keynes. Yang keempat, pasar uang Keynes. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pasar tenaga kerja Keynes. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, adanya asal mula aliran Keynes. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Aliran ekonomi Keynes menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, di mana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu, atau bisa kita sebut sebagai teori kapitalisme. Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberi kekuasaan untuk mengelola perekonomian. Karena pada umumnya, seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan apabila hal itu dibiarkan, maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah. Jadi pemerintah punya tanggung jawab penuh dalam kegiatan ini. Dan pemerintah juga yang mengendalikan serta mengatur perekonomian. Baik, itu materi yang pertama. Dan untuk materi selanjutnya yaitu pasar barang Keynes. Ada beberapa kemungkinan, banyak kemungkinan yang terjadi pada pasar barang Keynes. Mungkin di sini saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu yang pertama, adanya kemungkinan kelebihan produksi. Keynes menolak hukum suatu waktu tertentu daya beli masyarakat memang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk membeli barang atau jasa yang diproduksikan. Tetapi, daya beli yang dimiliki masyarakat tersebut tidak selalu harus sama dengan daya beli yang betul-betul dibelanjakan oleh masyarakat di pasar barang. Dengan demikian, sebagian dari daya beli tersebut diterjemahkan sebagai permintaan efektif. Namun sebagian yang lain dari daya beli tersebut akan digunakan ditabung oleh masyarakat. Sebenarnya menabung pun tidak menambah permintaan efektif masyarakat. Yang kedua, adanya kemungkinan kekurangan produksi. Keadaan sebaliknya, yaitu kekurangan produktif secara umum juga mungkin bisa terjadi. Jika para produsen ternyata memutuskan untuk melakukan investasi
dalam jumlah lebih besar daripada daya beli yang ditabung oleh masyarakat. Maka, permintaan efektif di pasar barang menjadi terlalu besar dibanding nilai output yang tersedia di pasar. Adanya besar kecilnya permintaan efektif atau total sangat tergantung pada keputusan para konsumen atau rumah tangga mengenai besar pengeluaran konsumsinya dan keputusan para produsen mengenai besarnya investasi yang mereka ingin laksanakan dalam periode tertentu. Mengenai keputusan pengeluaran konsumsi rumah tangga, Keynes berpendapat bahwa keputusan tersebut cukup stabil dan biasanya hanya berubah apabila tingkat pendapatan rumah tangga juga berubah. Yang sulit diterka justru pada perilaku produsen dalam pengeluaran investasinya. Padahal, pengeluaran investasi sangat menentukan gejolak GDP atau ada kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu permintaan agregat atau pengeluaran agregat. Misal, perekonomian tertutup, yaitu tidak melakukan transaksi luar negeri. Permintaan agregat demand sama dengan pengeluaran agregatif dari masyarakat secara keseluruhan. Ada 3 unsur permintaan agregat, meliputi yang pertama, permintaan efektif dari rumah tangga akan barang konsumsinya. Yang kedua, permintaan efektif sektor produsen untuk investasi. Dan yang ketiga, permintaan efektif dari pemerintah. Baik, itu materi kedua tentang pasar barang Keynes, dan yang ketiga yaitu tentang perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes atau Keynesian Cross Analysis adalah usaha yang memodelkan wawasan ini. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana I dan kebijakan fiskal G dan T. Model ini dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan belanjakan untuk barang dan jasa atau disebut sebagai GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Baik, itu untuk perpotongan Keynes-nya. Dan untuk materi keempat yaitu tentang pasar uang Keynes. Pasar uang Keynes yaitu pasar uang dalam pertemuan antara permintaan akan uang atau MD dengan penawaran uang atau MS. Jadi untuk permintaan disebut sebagai MD dan untuk penawaran disebut sebagai MS. MD adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Sumber permintaan ada 3 macam kebutuhan akan uang. Yang pertama, kebutuhan transaksi, kebutuhan berjaga-jaga, dan kebutuhan berspekulasi. Permintaan uang juga untuk transaksi ditentukan oleh volume output yang ditransaksikan yaitu GDP real dan tingkat harga umum. Keynes tidak berbeda dengan klasik. Permintaan uang untuk berjaga-jaga relatif kecil dan dalam analisis bisa diabaikan. Permintaan untuk spekulasi atau yang membedakan teori Keynes dengan teori kuantitas adalah permintaan akan uang tunai untuk tujuan memperoleh keuntungan. Caranya adalah dengan berspekulasi. Dalam pasar obligasi atau surat berharga,
Apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya hari ini. Ini berarti uang tunai yang saat ini untuk berspekulasi akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diharapkan turun, maka permintaannya akan uang tunai saat ini akan bertambah atau obligasinya dijual. Itu materi keempat tentang pasar uang Keynes, dan yang terakhir yaitu pasar tenaga kerja Keynes. Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output atau disebut sebagai nilai Q naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment atau N juga naik. Sebaliknya, jika employment turun, apabila output turun, Keynes menekankan bahwa proses makro adalah menuju keseimbangan umum atau general equilibrium. Apabila terjadi suatu perubahan, misalnya I atau G atau MS berubah, maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap semua pasar. Perekonomian akan menyesuaikan diri atau terhadap perubahan ini, sehingga tercapai posisi keseimbangan umum yang baru. Posisi keseimbangan umum diartikan sebagai posisi semua pasar ada dalam posisi keseimbangannya secara bersama-sama atau bisa disebut sebagai simultan. Suatu perekonomian akan selalu bergerak menuju proses keseimbangan umumnya. Nah, itu 5 materi yang sudah saya bahas. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya bahas. Jadi kesimpulannya, teori Keynes merupakan teori yang menyatakan bahwa tren atau ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Dan dalam teori ini tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment atau lapangan kerja penuh, dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply side yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal. Dan ada 3 jenis pasar dalam teori menurut Keynes, yaitu adanya pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.